kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul pada hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada alam besar masalah-masalah yang telah memberikan kita dengan berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan indahnya dunia pendidikan khususnya untuk kita kaum wanita. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 2 Lusmawe, yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat saya. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan aksi nyata modul 14 saya untuk persiapan saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 11 Kota Lusmawe. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dan saya yakin ibu-ibu sekalian pasti sudah menerapkannya di SMK Negeri 2 Lusmawe. Hanya saja hari ini kita melakukan penyebaran kembali tentang budaya positif itu sendiri. Baik, berikut ini adalah profil pengajar saya, yaitu fasilitator saya Ibu Fatimah Barkat dengan pengajar praktik saya Bapak Zainul Mustahil. Ibu Fatimah Barkat ini dari Kalimantan Barat, sedangkan Bapak Zainul Mustahil ini adalah salah seorang dosen di kampus Unima. Berikut adalah profil saya sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK 2 Lusmawe. Baik, apa itu inti budaya positif? Budaya positif itu ada 6 hal yang harus dipelajari, yaitu pertama sekali perubahan paradigma belajar, disiplin positif, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Dan saya yakin ibu-ibu sekalian pastinya sudah mengetahui apa itu profil pelajar Pancasila. Nah, paradigma baru atau kurikulum merdeka yang sudah kita jalani di sekolah kita merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah kita ketahui ada sebanyak 6 elemennya, yaitu beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Baik, paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol oleh Stephen R. Covey. Ini adalah salah satu kata-kata yang diberikan oleh Stephen ini, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Artinya di sini adalah mindset kita yang perlu diubah. Contoh misalnya, stimulus respon kita, realitas kita sama, padahal pada kenyataannya dalam teori kontrol adalah kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Bu Ajizah itu berbeda. Terus kita semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Inilah yang dimaksud dengan perbedaan mindset antara si A dengan si B. Begitu juga ketika kita menghadapi siswa. Antara siswa A, B, dan C itu ada karakter yang berbeda. Tentunya teknis kita menghadapi siswa itu juga sangat berbeda. Nah, di sini ada satu poin penting dari stimulus respon. Kita menganggap bahwa orang lain bisa mengontrol kita sendiri. Namun pada kenyataannya di teori kontrol adalah hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Artinya kekuasaan penuh ada dari kita. Oke. Nah, apa itu konsep disiplin positif? Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Artinya tidak ada punishment ataupun reward. Tetapi kita perlu memberikannya sedikit ketika kita pelaksananya supaya ada semangat atau motivasi belajar untuk siswa itu sendiri. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi kembali ke kata yang tadi di teori kontrol adalah di mana yang menguasai diri kita sendiri, yang mengontrol diri kita sendiri adalah kita, intrinsik kita ada di dalam diri kita sendiri. Oke. Ketika kita mendengar kata disiplin, maka kita pasti terbayangnya itu hal-hal yang sangat otoriter, hal-hal yang sangat baku. Namun pada kenyataannya adalah tidak seperti itu.
Disiplin itu memang berhubungan dengan hukuman, tapi tidak semuanya berhubungan dengan hukuman. Makanya sekarang yang ditekankan dalam disiplin positif ini adalah bagaimana siswa itu menyadari apa dia perbuat itu adalah kebutuhan dirinya sendiri. Oke, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disinilah letak kata otoriter yang selama ini kita dengar. Jadi setiap ada kata disiplin, seolah-olah kita wajib mematuhinya karena orang lain, bukan karena kemauan kita sendiri. Oke, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universitas dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini adalah motivasi dari dirinya sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Nah, adapun sikap murid yang diharapkan setelah mereka lulus dari sekolah adalah mempunyai sikap toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Baik, ini nilai-nilai kebajikan yang pada dasarnya sudah kita pupuk selama ini pada siswa kita. Hanya saja ketika kita mempelajari disiplin positif, ini lebih ditimbulkan kembali. Dan saya yakin ibu-ibu sekalian pasti dalam mengajar atau menghadapi siswa sudah menghadapi siswa-siswa agar mereka terbentuk dengan karakter-karakter seperti ini. Salah satunya yaitu semangat, baik hati, bijaksana. Oke, apa itu keyakinan kelas? Beberapa kelas ketika saya masuk mereka sudah membuat keyakinan kelas dengan guru-gurunya. Jadi mungkin ini hanya sedikit pengulangan materi saja, yaitu keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bangsa, ataupun agama. Keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan seluruh siswa. Artinya, siswa itu sendiri yang membuat keyakinan kelas. Kita hanya memandu. Bukan kita memaksa siswa tersebut harus membuat aturan seperti kita, tapi mereka menyadari apa kebutuhan mereka supaya kelas mereka itu nyaman. Oke, ini adalah keyakinan kelas yang sudah pernah saya buat dengan salah satu kelas kuliner. Baik, di sini kita juga harus menyadari guru tugasnya itu mengajar, siswa itu tugasnya belajar. Guru itu tugasnya menjawab pertanyaan, siswa itu tugasnya menghasilkan yang terbaik dari dirinya sendiri. Guru tugasnya memberi penilaian, bertanya, tidak paham, itu adalah tugasnya siswa. Terus di bawah, di tabel bawah juga ada dikatakan guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Terus guru tugasnya bukan memaksa kamu untuk belajar. Tidak boleh ada pemaksaan untuk siswa dalam belajar. Jadi siswa itu belajar harus motivasi dari dirinya sendiri. Nah, selain itu guru tugasnya juga bukan untuk mengeluh. Jadi kita harus meyakini dari diri kita sendiri bahwa tugas guru merupakan tugas panggilan hati dari kita semua. Baik, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan merasa diterima, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah 5 hal dasar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang manusia. Oke? Sedangkan 5 tingkat kebutuhan dasarnya itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi. Artinya kita butuh dicintai dan dicintai seseorang. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Iya, betul. Betul kan? Betul. Oke. Selain itu, kita juga ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Artinya kita harus membuka open mind kita terhadap hal-hal baru, terlebih dengan adanya era-era globalisasi dan era-era digital seperti saat ini. Tidak mungkin kita mengajar hanya sistem CBSA saja. Next, motivasi perilaku manusia. Ada 4 kasus di sini. Salah satunya yaitu misalnya ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung.
ini si Dinda ya. Ada sebuah kasus gitu, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya, kata si Dinda. Nah, ketika si Dinda mengeluh seperti ini, aku butuh kesenangan. Tidak semua siswa di dalam kelas itu mereka mempunyai karakter yang sama, mempunyai cara berpikir yang sama. Oke. Ada juga siswa ibu guru tidak menyapa hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti dia kebutuhannya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Makanya sebagai siswa ada yang wajar. Berarti kita lima kebutuhan dasar, dia butuh kasih sayang. Mungkin dia nggak dapat kasih sayang yang lebih di rumah. Mungkin dia tersaingi dengan adiknya. Mungkin. Terus ada juga kasus yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja. Nah, ini dia kebutuhannya adalah kebebasan. Sering ya ada siswa keluar masuk dari dalam kelas seperti itu. Sering. Nah, berarti siswa itu dia butuh kebebasan. Oke. Terus ada juga satu kasus, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini adalah kebutuhan kekuasaan. Terkadang mental seorang siswa itu jatuh bukan karena sikapnya, melainkan karena sikap kita guru. Jadi kita sendiri sebagai seorang guru harus paham, tidak semua anak ketika buat masalah kita selesaikan di depan kelas ramai-ramai. Jadi makanya perlu pendekatan persuasif dengan siswa itu sendiri. Oke, ini 5 posisi kontrol kita, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Saya rasa setiap kita berhadapan dengan siswa, kita sudah pernah membuat posisi kontrol seperti ini. Hanya saja mungkin kita belum tahu letak posisi kita sebenarnya ada di mana. Baik, kita lihat contohnya. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang tepat untuk menekan siswa. Oke, ciri-ciri penghukum: nada suara tinggi, bahasa tubuh, dia suka melompat dan menunjuk-nunjuk serta menghadik siswa itu. Maka itu adalah posisi seorang penghukum. Contoh ya, misalnya ada siswa yang datang telat di depan, terus kita memarahi siswa di depan orang, maka posisi kita adalah penghukum. Kalau dulu mungkin hal seperti ini biasa terjadi, tapi kalau sekarang tidak bisa lagi dilakukan hal seperti itu. Next, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, ataupun rendah diri. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya itu lebih memelas, halus, sedih gitu. Bahasa tubuhnya merapat pada anak. Saya rasa pembuat rasa bersalah ini mungkin tidak cocok dengan semua karakter orang. Tidak semua orang, karena ada salah satu ciri-ciri pembuat merasa bersalah bernada suara memelas atau lembut. Ya, saya paham. Oke, next, teman. Posisi kita sebagai teman ketika menghadapi siswa. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti siswa, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ciri-cirinya, nada suaranya lama, akrab, suka bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Artinya kita berada di posisi hampir sama dengan siswa. Kita memposisikan keadaan kita menjadi teman dia, merangkul dia. Namun ketika hal ini terjadi, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Dampak positifnya itu misalnya kita bisa jadi lebih dekat dengan siswa tersebut. Namun dampak negatifnya, siswa itu merasa lebih manja dengan kita. Jadi dia kadang-kadang berbuat sesuka hatinya seperti itu. Oke. Pemantau berarti mengawasi. Artinya pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab juga atas perilaku
datar, bahasa tubuhnya formal. Nah, mungkin pemantau di sini ketika kita hanya melihat bagaimana proses kejadian-kejadian yang terjadi kepada siswa, kita melihat dengan cara kita sendiri. Baik, mungkin ini yang lebih ke depan yang sering diterapkan, yaitu posisi sebagai manajer. Posisi terakhir yaitu manajer, di mana posisi guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan siswa, mempersilahkan siswa tersebut untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Artinya, ketika ada sebuah masalah, siswa itu harus sadar dan mengetahui salah dia apa. Kita dengan siswa tersebut sama-sama mencari solusinya. Jangan biarkan siswa itu mencari solusinya sendiri, kita membantu mencari solusi. Itu tugas dari manajer. Oke, pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, berkacang pinggang ataupun bersikap seolah-olah menyesal. Jadi di sini ketika kita menjadi posisi manajer, mimik wajah kita pun harus menunjukkan bahwa kita mengayomi siswa tersebut. Oke, next selanjutnya yang terakhir segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ada 3 hal, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Oke. Dalam segitiga restitusi kan ada 3 langkah nih. Ada langkah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, serta menanyakan keyakinan. Di teori kontrolnya itu adalah ketika menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik. Ketika kita berjumpa dengan sebuah masalah dengan siswa, kita harus tahu siswa ini sadar nggak dia itu siapa. Kadang-kadang siswa itu lupa posisi dia, karena kita sering dekat dengan dia menganggap kita tuh teman dia, jadi dia tidak tahu posisinya bahwa di sini dia adalah sebagai siswa gitu. Terus ketika memvalidasi tindakan yang salah, siswa ini harus tahu salah dia apa, bukan kita yang memberikan kesalahan dia. Kan di awal kita sudah buat keyakinan kelas, sudah buat kesepakatan kelas. Contoh misalnya seperti saya di kuliner misalnya, ketika masuk ke ruang praktek harus menggunakan uniform yang lengkap, atribut yang lengkap. Itu di awal kita sudah kasih tahu. Ketika di perjalanan kita berjumpa dengan siswa tidak memakai atribut yang lengkap, dia harus sadar. Dia lihat kita, oh maaf Bu, saya lupa bawa ini, saya lupa bawa itu. Inilah yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah. Ketika dia sadar, dia sudah buat salah, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat. Kalau dia sudah buat keyakinan kelas, konsekuensinya kalau dia melanggar apa? Kalau sekarang kan tidak boleh diberikan hukuman ya, punishment, tapi dia ada konsekuensi yang harus dijalankan berdasarkan berapa banyak pelanggaran yang sudah dia buat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dulu Nisa. Gimana Nisa? Kelas berapa udah? Kelas 3. Ya? 1. Hari ini sehat? Sehat. Buat apa hari ini? Buat donat. Buat donat. Ya, bagus. Udah kelas 3 ya? Udah paham ya keyakinan kelas kita ya? Tahu salah kamu apa? Apa? Oh, cipun apa? Keren ya gitu? Enggak? Jadi kenapa nggak pakai cipunnya? Bisa berburu? Nggak tidur malam? Tidur. Keyakinan kelas kita apa? Melengkapi atribut setiap masuk praktek. Berarti hari ini yang bisa tidak melengkapi atribut apa aja? Ibu bawa serbet? Nggak bawa juga, berarti udah 2 ya. Besok ada praktek lagi nggak? Besok ada praktek lagi. Jadi besok gimana di hari praktek besok? Ya Allah, saya lengkapi. Insya Allah dilengkapi. Pakai cukup ya, jangan nampak rambut ya. Karena nanti rambutnya itu jatuh ke makanan. Oke ya, ini cukup sekali ya, diingatkan. Oke Nisa. Baiklah. Besok ya ibu tengok perumahan Nisa ya. Ya, terima kasih Nisa. Silakan kembali ke kelas.
Siapa kelas berapa udah? Kelas 3. Kuliner? 1. Cuma 1. Nyaman nggak tinggal di kelas 3 ini? Mau PKS berarti ya? Udah ada rencana kan mau PKS kemana? Udah. Oke, oh kenapa ibu panggil kamu? Tadi pagi. Kenapa? Karena ada apa ya? Kok bisa telat? Oh gitu. Jadi kalau praktik boleh datang telat? Tahu keyakinan kelas kita apa? Apa? Nggak boleh datang telat. Oke. Berarti Syifa tahu kesalahan Syifa apa? Tahu. Ada kesalahan yang lain? Enggak, cuma datang telat aja. Jadi ke depan seperti apa? Nggak akan telat lagi. Meskipun jam teori ataupun jam praktek ya. Oke ya. Jangan sampai terulang ya. Semua orang kita pasti pernah buat telat. Nggak masalah itu, yang penting alasannya jelas. Oke ya. Ini ibu tunggu ya perubahan Syifa ke depan. Baiklah, ibu terima kesalahan hari ini. Cuma sekali. Terima kasih Syifa, silakan kembali ke kelas. Ya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Syifa Winda dari kelas 3 Kuliner 1. Saya melakukan kesalahan dan saya sudah diberikan nasihat dari Bu Nana dan sudah diberitahukan bahwa saya melanggar keyakinan kelas, yaitu datang telat pada pagi hari sebelum melakukan praktek. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nasution dari kelas 3 Kuliner 1. Saya melakukan kesalahan dan saya sudah diberikan nasihat oleh Bu Nana dan sudah diberitahukan bahwa saya melanggar keyakinan kelas, yaitu atribut tidak lengkap. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Nana menanyakan, Ya, baik, silakan Bu ya. ini kira-kira si siswa ini kenapa dipanggil atau Oke, baik, saya jawab dulu. Ada satu kasus ketika saya mengajar pada minggu yang lalu, yaitu Anissa Nasution tidak menggunakan ciput. Terus ketika dia masuk ruang praktek, dia juga tidak bawa serbet. Saya hanya berdiri melihat. Saya tanya ke siswa itu, "Nak, mau masuk ruang praktek, sudah rapi kamu?" Dia terdiam. Akhirnya saya bilang, "Kalau mau jumpai ibu tunggu di restoran." Datanglah dia jumpai saya di restoran. Ketika saya jumpa dengan dia di restoran, saya bertanya ke dia, "Kamu melakukan kesalahan apa?" Dia menjawab, "Saya tidak memakai ciput." Artinya dia sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan dia sadar bahwa dia sudah melanggar kesepakatan kelas. Di awal itu kita masuk membuat kesepakatan kelas itu bukan kita yang buat, bukan kita, "Nah, harus gini, itu namanya aturan. Beda kesepakatan kelas dengan aturan. Kalau aturan artinya kita yang membuat, mereka wajib mengikuti, sediktator itu kita. Tapi kalau misalnya kesepakatan kelas, kita berikan di anak. Nah, kalian ingin nyaman, seperti apa kelas yang kalian inginkan? Apa hal yang boleh kita lakukan dalam kelas, apa yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas? Kita kembalikan ke siswa itu. Jadi siswa itu yang menulis. Setelah mereka menulis kesepakatan kelas, kalau saya malah sampai ke membuat MOU-nya dengan siswa. Terus kita bahas juga, nih udah ada kesepakatan kelas. Nanti kalau kamu melanggar, apa yang akan terjadi? Dia sendiri yang menentukan konsekuensinya. Artinya, ketika kita membuat kesepakatan kelas dan membuat konsekuensinya apa, itu bersama-sama di kelas. Kalau kita yang menentukan, itu namanya peraturan. Contoh misalnya seperti peraturan sekolah. Senin sampai dengan Jumat wajib memakai sepatu hitam. Artinya siswa tidak boleh melanggar, itu peraturan. Tapi kalau misalnya di dalam kesepakatan kelas, di dalam kelas itu kita bisa istilahnya tarik ulur dengan siswa. Kalian maunya seperti apa? Bu, kami maunya 10 menit pertama setelah membaca Al-Quran diberikan izin untuk sarapan. Bisa jadi kita belum sarapan. Mungkin kalau untuk kami guru produktif bisa, karena kami mengajar dari jam pertama sampai ke jam terakhir. Tapi kalau misalnya guru umum mungkin kurang bagus ya, karena jamnya terbatas.
Cuma kalau kami guru produktif, ada salah satu kesepakatan kelas dengan siswa adalah diberikan izin sarapan selama 10 menit. Dan kita sarapan bersama-sama dengan siswa di dalam kelas. Setelah itu baru dilanjutkan pembelajaran berdasarkan kesepakatan. Begitu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Bu Mary? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tertarik tadi ada kata-kata tadi pembahasan tentang kita di sini tidak boleh menyuruh anak atau menghakimi anak ataupun menghukum. Terus kita tidak boleh menyuruh istilahnya ataupun ngasih sesuatu, kamu harus begini, kamu harus begitu, tidak bisa. Sedangkan di sini ada bahasa yang lain mengatakan bahwa bagaimana dengan istilahnya memotivasi, apakah bisa memotivasi. Kadang-kadang siswa di sini kita sekali kita tegur dia tidak peduli, 2 kali dia peduli. Tapi dengan kita kasih sanksi ataupun semacam teguran yang agak lebih keras untuk dia, kadang-kadang ada perubahan. Apakah yang kita lakukan selama dengan kegiatan yang dilakukan itu salah ataupun tidak bisa? Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah salah ketika kita menegur dengan lebih keras? Iya. Kalau menurut saya itu tidak salah, tapi tentunya tidak langsung serta-merta kita menegur secara keras. Ketika dia melanggar kesepakatan yang sudah kita buat, itu kita berikan jeda waktu dulu, sekali, 2 kali, ketiga kalinya ada konsekuensi. Itu apapun cerita, tetap ada konsekuensi, tetap ada punishment yang harus dia jalankan. Gitu. Termasuk salah satunya misalnya sekali 2 kali kita masih oke, kita bernegosiasi dengan dia. Ketiga kalinya kita memanggil orang tua, karena tidak mungkin pembelajaran ini berjalan tanpa adanya dukungan dari keluarga dan orang tua. Itu wajib. Terus apakah tidak boleh lebih keras lagi? Boleh. Tentunya dengan kita kesepakatan juga dengan siswa tersebut. Ini kamu udah melanggar sekian kali, maunya seperti apa? Kita kembalikan ke dia. Dia jawab, dia buat aturan segala macam, tapi kita buat dalam tertulis. Ketika dia melanggar lagi, kita kembalikan kata-kata dia. Karena konsekuensi dia yang mau, dia yang jalankan. Seperti itu. Dan kalau misalnya kita keras, itu wajar. Karena salah satu dari posisi kontrol kita itu adalah kita sebagai salah satu posisi kontrol itu yang sudah kita tahu tadi adalah di sini pembuat rasa bersalah atau penghukum. Kita bebas posisi kontrol kita di mana. Hanya saja ketika kita melakukan itu kita melihat juga si anak ini versi dia seperti apa. Contoh siswa terlambat. Kita kan tidak boleh langsung, kamu kenapa terlambat ini? Tanya dulu kenapa dia terlambat. Bisa jadi siswa itu tidak ada ongkos. Bisa jadi ketika dia dalam perjalanan ban motor dia tiba-tiba kempes. Ada kejadian seperti itu. Nah, jangan serta-merta pun kita melihat hanya versi kita. Karena tadi di stimulus teori itu sudah dikatakan kita memandang bukan dari versi kita, tapi dari versi orang banyak. Seperti itu. Baik, ada lagi? Sedikit Bu Nana, Ya, yang Bu. bertanya bagaimana cara memposisikan kita sebagai guru yang benar. Kita mengontrol emosi kita yang bagus seperti apa, teknis seperti apa. Terima kasih Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Khadijah untuk pertanyaannya. Dan yang ditanyakan Bu Khadijah adalah proses yang sedang saya lakukan saat ini. Untuk menekan emosi itu suatu hal yang mungkin bukan tidak bisa, tapi sulit. Terlebih dengan kondisi kita yang memang tipikal orang yang emosionalnya tinggi, termasuk saya. Jadi caranya adalah ketika kita berhadapan dengan siswa, biarkan dulu dia bercerita versi dia dulu. Kadang-kadang siswa itu pengen menyenang, makanya dia berbuat masalah. Kadang-kadang dia memang pengen, dah lama nih dari pengen sama Bu CA, jadi dia buat masalah.
Itu adalah salah satu bentuk mereka untuk mengaktualisasi diri. Dan itu untuk tingkat anak SMA sekarang sangat wajar terjadi. Sedangkan kita, ketika kita menghadapi hal seperti itu, kita diawali dengan menyadari posisi kita seperti apa. Kita berhadapan dengan si A itu seperti apa, berhadapan dengan si B seperti apa. Ketika kita mau mengontrol emosi kita, artinya kita lepaskan dulu beban ketika kita menghadapi siswa tersebut. Jangan membawa beban masalah di luar ketika menghadapi siswa tersebut. Hadapi siswa itu ketika hanya dengan dia, artinya beban di luar itu tinggalkan dulu. Kalau saya pribadi, prinsip saya adalah ketika saya pulang dari SMK 2, semua masalah SMK 2 saya tinggalkan di gerbang. Ketika saya berangkat ke sekolah, masalah saya di rumah saya tinggalkan juga di gerbang SMK 2. Jadi ketika saya masuk ke SMK 2, posisi saya adalah guru. Ketika saya keluar dari SMK 2, posisi saya adalah sebagai seorang istri. Jadi saya memposisikan saya di mana saya berada seperti itu. Untuk menurunkan emosi, mungkin faktor usia juga bisa jadi salah satu hal yang kita pertimbangkan. Jangan sampai sudah tua pun kita masih mengedepankan emosi. Seperti itu. Oke, ada lagi? Oke. Di sini ketika saya belum mempelajari modul 1/4 disiplin positif, itu saya belum sepenuhnya menggunakan segitiga restitusi dan hanya memberikan konsekuensi atas apa yang mereka lakukan. Di sini posisi saya adalah selalu sebagai penghukum. Saya selalu marah-marah, saya selalu bilang, kamu seperti ini ketika saya belum mempelajari modul ini. Namun setelah mendapatkan materi ini, saya berusaha untuk menggunakannya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada siswa. Tahapan yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas, bertujuan agar sang anak mau mengakui kesalahan tanpa rasa takut. Artinya, di sini kita merangkul terlebih dahulu siswa tersebut. Kita beri dia kesempatan. Cerita, kamu mau cerita apa, ibu mendengar. Kalau dulu sebelum saya mempelajari modul ini, itu adalah hal mustahil yang saya lakukan. Saya tidak pernah mau mendengar siswa mendengar saya. Oke, langkah kedua, meyakinkan murid bahwa setiap individu pernah melakukan kesalahan. Artinya, tidak membiarkan si siswa itu hidup dalam rasa bersalah ketika berhadapan dengan kita. Jangan langsung bilang, iya emang kamu tuh salah, kamu tuh begini, tidak boleh. Tetap gunakan, iya apa-apa nak, kita semua pernah melakukan kesalahan. Salah satunya supaya siswa itu tidak merasa sendiri. Oke, setelah itu kita tanyakan lagi ke anak-anak itu, maunya seperti apa, kelas seperti apa, keyakinan kelas seperti apa, itu di awal. Makanya ketika masuk di awal, keyakinan kelas itu wajib dilakukan, perlu dilakukan. Oke. Nah, hal lain yang saya pelajari adalah budaya positif itu tidak dilakukan sendirian. Saya tidak mungkin melakukannya sendiri dan hanya dalam satu kelas, tapi butuh dukungan dari semua warga sekolah, termasuk dari tim Tendik. Mengapa hari ini saya minta tolong kepada tim Tendik yang ada di hari ini? Karena siswa itu mereka menjalankan disiplin positif bukan hanya di dalam kelas, tapi ketika berjumpa dengan semua warga sekolah, termasuk dengan tim Tendik. Jangan masuk nanti siswa ke TU mereka bersikap seenaknya. Karena ketika masuk ke TU tetap juga ada aturan-aturan tertentu yang harus mereka jalankan ketika di situ. Bagaimana mereka menggunakan 3S, sapa, senyum, salam ketika berjumpa dengan warga sekolah lainnya. Oke, ketika budaya positif ini sudah dilakukan, maka ke depan insya Allah kita harapkan itu akan adanya pelajar-pelajar yang berkarakter profil Pancasila. Salah satunya yaitu berkebinekaan global yang kita harapkan. Kenapa? Karena kita sadari bahwa sekolah kita adalah sekolah besar dengan berbagai macam karakter guru, siswa, tenaga kerja yang ada di sini. Diharapkan dengan adanya siswa berprofil Pancasila, pelajar Pancasila, mereka bisa menjadi insan yang jauh lebih baik. Baik. Ibu-ibu, next selanjutnya saya akan berikan refleksi, akan saya kirimkan ke WA Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk dijawab agar saya mengetahui apa yang harus saya perbaiki untuk kedepannya. Karena apapun yang saya lakukan ini, saya masih dalam proses pembelajaran.
Oke, demikian sebelum saya tutup, terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang terbaik dengan sikap yang jauh lebih baik, tentunya dengan penerapan disiplin positif di SMK Negeri 2 Semarang. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Baik, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali ya untuk mata pelajaran konsentrasi keahlian kuliner di kelas 12. Baiklah, sebelum kita mulai, ketua kelasnya hadir. Hadir, Bu. Oke, silakan dibacakan doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Baik, untuk 6 bulan ke depan konsentrasi kalian kuliner, kalian akan berjumpa dengan saya. Jadi sebelum kita lanjut materi, hari ini kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Di kelas 10 dan kelas 11 sudah pernah buat kesepakatan kelas? Sudah. Baik, karena kalian sudah paham, tidak lagi perlu saya jelaskan. Ada yang ingat apa itu kesepakatan kelas? What the meaning of kesepakatan kelas? Menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Lain lagi? Ada lagi? Apa tujuan kita buat kesepakatan kelas? Supaya lebih yang besar aja suaranya, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Hari ini kita buat kesepakatan kelas supaya kelas kita nyaman untuk 6 bulan ke depan. Silahkan kalian buat apa yang kalian inginkan. Namun ada sedikit tambahan dari saya hari ini. Di sebelah kiri nanti saya akan buat kesepakatan kelas, sebelah kanan kalian akan buat kelas impian. Bukankah kalian sudah kelas 3? Iya. Sebentar lagi akan PKL? Iya. Oleh karena itu saya juga berharap adanya kelas impian. Seperti apa kelas yang kalian inginkan selama kalian di SMK Negeri 2 Lukmawi? Bisa kita mulai? Bisa.
situ. Kalau mau bawa kipas yang tinggi boleh juga, tapi letakkan di sudut. Saya izinkan. Nah, terus di salah satu kesepakatan kelas yang saya baca di sini adanya tadi mengatakan sepatu di luar. Hari ini saya masih melihat ada sepatu di dalam kelas. Artinya kesepakatan itu belum berlaku. Nah, ke depan, 6 bulan ke depan, sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat ini, maka tidak boleh ada lagi sepatu di dalam kelas. Konsekuensinya, sekarang ada kesepakatan, tentu ada konsekuensi. Jika ada yang melanggar, apa konsekuensinya? Tidak menjaga kebersihan, memasukkan sepatu ke dalam. Silakan katakan. Apa konsekuensinya? Apa? Pira? Membersihkan ruang kelas. Membersihkan ruang kelas. Artinya apa? Ketika ada, kita sudah buat kesepakatan nih, 6 bulan. Kalau ada yang melanggar, artinya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia buat. Jadi ketika dia buang sampah sembarangan, orang itu sendiri yang harus memutiknya dan buang sampah ke tempat sampah. Nah, selain itu, yang paling penting adalah personal hygiene. Harus memakai baju sekolah yang rapi, ya kan? Laki-laki bersih. Hari ini nengok pakai dasi? Kenapa nggak pakai dasi? Kenapa? Lupa. Oh lupa, oke, siap. Berarti mulai besok hal-hal yang seperti itu harus dihindari ya. Ya, Bu. Siap. Nah, selesai sudah tentang kesepakatan kelas. Ada yang tidak terima? Ada yang nggak setuju? Atau ada yang ingin ditambahkan? Saya tambahkan satu kesepakatan? Boleh. Tidak memakai aksesoris berlebihan. Setuju. Setuju. Oke ya? Setuju. Hanya boleh menggunakan 1 buah gelang, tapi bukan emas, dan 1 buah jam tangan. Bisa? Bisa. Tidak boleh menggunakan cincin. Kenapa? Hilang. Terus? Masuk ruang praktek tidak boleh menggunakan cincin. Oke ya? Jadi ada 1 kesepakatan tambahan dari saya, yaitu tidak menggunakan aksesoris. Kecuali jam tangan dan 1 buah gelang, tapi bukan gelang emas. Oke, deal? Deal. Karena sudah deal, maka sekarang kita buat MOU-nya, kesepakatannya. Masing-masing dari kalian silakan maju, kita akan tanda tangan MOU. Baiklah, sudah selesai tentang kesepakatan kelas, maka harus ada barang buktinya yang akan kamu pertanggungjawabkan sampai 6 bulan ke depan sebelum kita mengevaluasi kesepakatan kelas hari ini. Hari ini, Ibu bawa sebuah kertas, kita tanda tangan MOU. Yang Ibu panggil ke depan, tanda tangan MOU satu persatu sebagai bukti bahwa kesepakatan kelas mulai berlaku dari jam sekarang jam 10.30. Bisa? Bisa. Kita mulai dari Sultan terlebih dahulu.
Oke, baiklah. Demikianlah hari ini kita sudah buat kesepakatan kelas yang insya Allah akan mulai berlaku hari ini sampai seterusnya. Dan sebagai siswa jurusan kuliner di SMK, bedakan antara kesepakatan kelas di dalam ruang teori dengan di ruang praktek. Oke ya? Jika kita masuk ke ruang praktek, kesepakatan apa yang harus ditambahkan lagi? Hygiene di ruang praktek. Ada lagi? Kuku tidak panjang di ruang praktek. Oke, ada lagi? Tidak memakai aksesoris berlebihan. Oke, berarti tidak memakai aksesoris sama ya? Di kelas dengan di ruang praktek ya? Oke, ada lagi? Ya. Masuk bersih, keluar bersih. Satu lagi di ruang praktek, letakkan alat di tempatnya semula. Itu tambahan kesepakatan jika kamu masuk ke ruang praktek. Kalau di ruang teori, maka kita gunakan kesepakatan kelas yang ini. Bagaimana dia semua? Oke. Insya Allah 6 bulan ke depan kelas kita menjadi salah satu kelas impian yang bisa membuat kita nyaman. Dan ingat, kalau kamu tidak kompak dengan sesama kamu, ke depan kita tidak akan merasakan kenyamanan. Jadi mulailah dengan kita buat kekompakan di dalam kelas terlebih dahulu. Siap? Oke. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini tentang kesepakatan kelas. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Jika ada yang masih melanggar kesepakatan kelas, maka diberikan waktu sekitar 1 minggu untuk memperbaiki semua kesalahannya. Terima kasih semuanya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaidul Haq, biasanya dipanggil Zairul. Saya dari kelas 12 kuliner 2. Saya Mulia Rizkina dari kelas 12 kuliner 2. Kan nama saya Disa Putra, saya dari kelas 12 kuliner 2. Nama saya Sultan, saya dari kelas 12 kuliner 2. Kesepakatan kelas itu harus dibuat karena agar membentuk sikap disiplin kepada setiap siswa-siswi yang berada di dalam kelas. Menurut saya, kesepakatan kelas sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan ketentraman di dalam kelas. Dapat menciptakan kenyamanan di dalam kelas. Kesepakatan kelas yang kami buat dengan Bu Nana untuk komitmen kami agar kelas kami menjadi bersih dan nyaman. Untuk perasaan, jujur saya senang dan juga tenang setelah ada kesepakatan kelas, karena dengan adanya kesepakatan kelas akan membuat kelas lebih nyaman dan tenang. Saya sangat senang dan setuju dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Perasaan saya saat membuat kesepakatan kelas, saya merasa sangat senang dan sangat setuju karena dengan adanya kesepakatan kelas dapat lebih teratur dan disiplin. Perasaan saya sangat senang dan saya sangat setuju dengan kesepakatan kelas yang kami buat. Kesepakatan kelas yang harus diutamakan adalah menjaga kebersihan kelas, karena dengan bersihnya kelas membuat kita lebih nyaman belajar dan juga menambah motivasi kita dalam belajar. Menurut saya, kesepakatan kelas harus diutamakan adalah jangan berisik di dalam kelas, karena kelas yang berisik sangat mengganggu konsentrasi belajar. Harus mengutamakan kekompakan karena dengan adanya kekompakan dapat meminimalisir masalah yang ada di dalam kelas. Tidak ada lagi siswa yang memasukkan sepatu ke dalam kelas agar kelas kita nyaman dari pagi sampai pulang sekolah. Dari kami, terima kasih kepada Bu Nana yang telah mengadakan kesepakatan kelas. Semoga kelas kita menjadi kelas yang lebih baik ke depannya. Salam SMK 2.